Di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, salam pramuka. Kami jadi pandumu. Sebelum kita memulai latihan pramuka daring kita kali ini, mari sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengembangan kemampuan emosional dalam penerapannya pada kegiatan kepramukaan yang membantu belajar mengendalikan kepekaan yang berlebihan, mengatasi rasa malu, rasa tidak aman, dan sifat memberontak. Ya, serta pada pertemuan lalu kita juga telah belajar tentang salam pramuka ya, yang menjadi kebiasaan baik dalam pengembangan kepribadian dan sopan santun yang ramah tamah. Ya, latihan pramuka daring kita hari ini memiliki tujuan pembelajaran. Apa sih itu, Kak? Ya, pada latihan pramuka kali ini kita akan belajar tentang pengembangan kemampuan sosial. Seorang pramuka tidak dapat hidup sendiri dan mesti berkomunikasi dengan orang lain dengan perilaku disiplin. Ya, pengembangan kemampuan sosial adalah pengembangan pribadi yang berkaitan dengan saling ketergantungan dengan orang lain dan membangun kemampuan untuk bekerja sama serta memimpin. Ya, manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Naluri ini sudah ada semenjak manusia lahir ke dunia, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia tidak akan mungkin hidup sendiri tanpa manusia lainnya. Manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan tertutup pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya. Nah, untuk hidup di masyarakat, seseorang perlu berinteraksi dengan orang lain, harus dapat berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain, dan bekerja sama, serta mentaati aturan-aturan yang berlaku. Dalam pengembangan sosial, seorang pramuka diharapkan mampu berkomunikasi dengan anggota keluarganya, teman sebaya, maupun orang lain. Menghargai orang lain, bekerja sama, berperan dalam kelompok, dan patuh sebagai warga negara Indonesia. Dalam berkomunikasi, seorang pramuka dapat menyampaikan pikiran, pendapat, perasaan, dan sikapnya sehingga orang lain yang dapat menangkap informasi dengan baik seperti yang dimaksudkan. Komunikasi dengan teman dan komunikasi dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda akan berbeda caranya. Baik itu dari segi bahasa maupun dari cara menyampaikan pesannya. Ya, seorang pramuka melakukan kegiatan berkomunikasi biasanya di rumah, ya, di sekolah, betul, dan pada waktu latihan pramuka. Hubungan melalui komunikasi harus didukung oleh perilaku disiplin agar hubungan tetap langgeng adanya. Ya.
Disiplin dapat ditumbuhkan dan dibina melalui latihan, pendidikan, atau penanaman kebiasaan dengan keteladanan tertentu yang dimulai dari keluarga. Pada masa kanak-kanak, perilaku disiplin akan terus tumbuh kembang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang positif dewasa. Seorang pramuka yang sudah memiliki perilaku disiplin akan merasa bersalah jika tidak berbuat disiplin. Dimanapun seorang pramuka berada, selalu ada aturan-aturan yang harus ditaati dengan perilaku disiplin. Sebagai makhluk sosial, seorang pramuka merupakan bagian atau anggota dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari gugus depannya, dan seorang pramuka juga murid di sekolah, serta seorang pramuka merupakan bagian dari negara atau bangsa. Ya, seorang pramuka harus mengetahui dan mentaati aturan yang ada di kelompok tersebut, baik di keluarga, masyarakat, gugus depan, di sekolah, maupun bagian dari negara. Sebagai anggota keluarga nih, setiap keluarga memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan atau ditaati oleh anggota keluarganya, termasuk seorang pramuka sebagai anggotanya di dalam sebuah keluarga. Aturan keluarga tersebut misalnya ya, ini misalnya saja nih. Yang pertama, mencium tangan ayah dan bunda jika berpamitan pergi keluar rumah. Terus mengucapkan salam jika datang atau masuk ke rumah. Terus yang ketiga, membersihkan kamar dan tempat tidur segera setelah bangun pagi. Ya, bangun tidur jangan langsung buru-buru kemana-mana. Bersihkan tempat tidur gitu. Lalu cuci piring dan gelas sendiri yang telah dipakai. Ya, seorang pramuka berusaha untuk bersikap disiplin, perilaku disiplin. Habis makan, habis minum, piring dan gelasnya kotor, kita cuci deh. Terus membuang sampah pada tempatnya kalau di rumah gitu ya. Jangan sembarangan buangnya. Nanti banyak kotoran dan kuman. Dan jika pulang sekolah, kalau sudah sekolah tatap muka, letakkan peralatan sekolah pada tempatnya. Jangan main asal lempar tas, lempar bajunya, lempar sepatunya, jangan ya. Terus, seorang pramuka termasuk anggota masyarakat ya? Iya, aturan lingkungan yang harus ditaati dan dilaksanakan misalnya nih, kalau di masyarakat misalnya, satu, mesti bersikap ramah dan peduli dengan tetangga rumah sebelah kiri, sebelah kanan gitu kan. Terus juga mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungannya. Yang ketiga, menengok tetangga kalau ada yang sakit atau bertajiah kalau ada yang meninggal. Terus, sebagai anggota masyarakat tuh mesti menjaga kebersihan dan keamanannya secara bersama-sama. Dan saling berbagi makanan satu sama lainnya. Ya. Terus, seorang pramuka merupakan anggota gugus depan ya, betul. Sebagai anggota pramuka di gugus depan memiliki aturan yang digunakan sebagai alat untuk menanamkan disiplin. Nih misalnya aja ya, misalnya mengikuti latihan pramuka dengan penuh semangat tuh aturannya. Terus 5 menit sebelum latihan pramuka sudah siap di tempat latihan. Ya. Terus juga secara bergiliran menyiapkan peralatan dan tempat latihan pramukanya di gugus depan tersebut. Dan seorang pramuka juga murid di sekolah. Sebagai anggota atau murid di sekolah perlu mematuhi aturan. Misalnya juga mengikuti upacara bendera setiap hari Senin kalau sekolah sudah tatap muka gitu kan. Dan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Terus menjaga kerapian dan kebersihan rambut. Kuku juga, pakaiannya juga dirapikan, dibersihkan. Dan juga mengenakan sepatu dan kaos kaki yang sesuai. Masa kalau ke sekolah pakai sepatunya warna-warni kan nggak cocok. Atau kaos kakinya belang-belang kan nggak cocok.
baju harus dimasukkan ke dalam celana atau rok, dan aturan-aturan lainnya di sekolah masing-masing ya. Selain mengetahui aturan dan mentaatinya, seorang pramuka juga harus mengetahui apa sih akibatnya atau sanksinya apabila melanggar aturan yang ada di sekolah. Entah itu dipanggil guru, entah itu dipanggil orang tuanya suruh menghadap guru, atau bahkan sampai dikeluarkan di sekolah ya. Ya, kita harus tahu kenapa, supaya kita tidak melakukan hal yang dilanggar. Lanjut, seorang pramuka merupakan bagian dari negara. Sebagai warga negara Indonesia, seorang pramuka harus memahami lagu kebangsaan, ya lagu wajib nasional, bendera merah putih, terus juga mengenal hari-hari besar nasional, mengetahui juga adat istiadat dan budaya daerah. Yap. Setelah kita belajar pengembangan kemampuan sosial, tentu kita akan menjadi sadar ya, bahwa sebagai seorang pramuka tidak dapat hidup sendirian. Kita butuh orang lain dan berkomunikasi dengan perilaku disiplin. Kita mesti memiliki perilaku disiplin, baik di rumah, di gugus depan, di sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Ya, coba deh bayangkan, kalau kamu punya teman dalam sebuah tugas kelompok nih, tapi teman kamu dalam tugas kelompok itu tidak menerapkan perilaku disiplin. Apa yang kamu lakukan terhadap teman kamu tersebut? Lalu, bagaimana caranya agar tugas kelompoknya dapat diselesaikan dengan baik? Kamu bisa menjawab pertanyaannya di kolom komentar dan melaporkannya kepada wali kelasmu. Nah, materi pertemuan selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan intelektual pada kegiatan kepramukaan. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam Pramuka, kami jadi pandumu. Tepuk pramuka. Kami gerakan pramuka tetap bangkit dan berkarya walau banyak cobaan, walau banyak rintangan, selalu berbuat kebaikan.